Ini sungguh menyedihkan, ada seorang anggota Dewan Asbun, minta film His Only Son dihapus karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Aku sedih karena enggak nyangka kalau hari gini masih ada anggota Dewan yang botol banget sampai enggak tahu bedain antara piring dengan sendok. Andai permintaan oknum anggota Dewan ini dikabulin maka tinggal nunggu waktu aja film Yesus disalib versi Kristen akan dibanet karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekali lagi aku sedih banget karena botolnya enggak ada obatnya. Halo guys, apa komentarmu tentang hal ini? Ada seorang oknum anggota DPR di Komisi 8 meminta dengan PD untuk melarang pemutaran film His Only Son di Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Teman-teman muslim yang cerdas, apa pendapatmu tentang hal ini? Setujukan kalau permintaan beliau untuk membanet film tersebut adalah kebotolan isi kecap. Pertama karena film His Only Son itu film yang dibuat oleh orang Kristen, sumbernya Alkitab dan ditujukan untuk penonton dari kalangan Kristen. Kedua, seorang wakil rakyat mengangkat isu perbedaan agama menjelang tahun politik dan di ruang publik dapat mencederai toleransi beragama dan demokrasi di Indonesia. Tapi puji Tuhan orang Kristen hanya tertawa geli menyikapi hal ini, walau memang beberapa orang mungkin sedih melihat kebotolan ini karena menghina hikmat dan didikan berbangsa dan bernegara. Baik saudara yang diberkati Tuhan, untuk melihat persoalan ini dengan sudut pandang yang seimbang dan bertanggung jawab, mari kita dengarkan pendapat Pendeta Bambang Noorsena atau yang akrab dipanggil Babah Nur. Namun sebelum itu jangan lupa guys dukung channel Ragam Khotbah menuju 100.000 subscriber dengan cara subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya agar kalian semua mendapat pemberitahuan untuk setiap video baru dari kami. Selamat menonton. Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum, sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya, apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota Dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan dasarnya adalah Pancasila, yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama, multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majmuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Karena itu, dalam konteks demokrasi, tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota Dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri. Karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sesungguhnya Tuhan telah menggembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar. Dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan Ishak, ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer dan lebih dianut banyak orang, tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri
kontroversi tentang Ismail atau Ishak itu belum selesai. Nah, sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan, bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Ishak itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan, yang pertama adalah agama Yahudi, yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, disebutkan dalam Sefer Beresit 22 ayat 2, jelas di situ adalah Ishak. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Ishak. Misalnya, naskah yang paling kuno yang ditemukan di Gua Keempat yang dikenal dengan naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu, sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11, itu adalah Ishak. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Ishak. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Ishak. Artinya naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah Laut Mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, Chachna et binecha et yehideka aser achabta et yitzak wilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamuria. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan Gerisim, berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Ishak, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Yang kedua, jadi yang pertama itu adalah naskah Ibraninya di sana semuanya sama. Yang ketiga, ada 3 agama dari zaman yang berbeda-beda, yang keyakinannya juga berbeda. Mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem. Tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek, yang dalam tafsir Yahudi disebut sebagai Sem, imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot bin Noah, itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan tanah Muria. Sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerisim yang berada di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jadi 3 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristen. Satunya tidak percaya. Satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka. Tapi ketiga-tiganya mengatakan Ishak. Yang kedua, ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga. Naskah-naskah kuno manapun juga dalam terjemahan. Dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi, orang Kristen, dalam sepanjang sejarahnya. Misalnya dalam terjemahan bahasa Aram, banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram, misalnya Targum, baik Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Neofiti, semuanya mengatakan Ishak, dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ketika kekristenan muncul, kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Helenik di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Di sana juga dikatakan Ishak. Ketika naskah Latin pertama kali diterjemahkan yang dikenal dengan Old Latin atau Vetus Latina, kurang lebih dari tahun 120 setelah Masehi, di sana juga Ishak.
Lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen, misalnya Ul Syriac, Fetus Syria, dan satunya lagi Pesito atau Pesita, di sana juga dikatakan Iska. Jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun, tapi sesungguhnya adalah problem dalam umat Islam. Karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini, sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita, apalagi di ranah publik di mana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.